Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai perencanaan pesan-pesan bisnis. Perencanaan pesan-pesan bisnis merupakan pemahaman proses komposisi untuk penyusunan pesan-pesan bisnis meliputi 3 tahapan. Yang pertama yaitu perencanaan, yaitu maksud atau tujuan dari komunikasi. Yang kedua yaitu pengorganisasian, yaitu pengaturan kata-kata atau kalimat. Dan yang ketiga yaitu revisi, yakni setelah ide-ide dituangkan dalam kata-kata atau kalimat, maka perlu diperhatikan apakah kata-kata atau kalimat tersebut sudah benar atau belum. Jika belum, maka perlu dilakukan perbaikan agar apa yang telah kita rencanakan berjalan seefektif mungkin. Dalam penulisan pesan-pesan bisnis ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah sendiri bagi perusahaan. Pesan-pesan yang disampaikan hendaknya mampu menjaga dan meningkatkan citra perusahaan serta menciptakan goodwill. Setiap pesan bisnis hendaknya memiliki tujuan yang jelas untuk membantu pengambilan keputusan seperti keputusan untuk meneruskan pesan dan untuk menanggapi audiens dan sebagainya. Tujuan komunikasi bisnis ini sendiri yaitu untuk memberikan informasi dan membujuk atau persuasi serta kolaborasi atau kerjasama. Pentingnya menganalisis audiens yaitu untuk mengetahui kondisi audiens, dan dibutuhkan beberapa langkah untuk mengetahui kondisi ini. Yang pertama yaitu menginvestigasi siapa yang akan kita hadapi. Yang kedua yaitu mencari apa yang dibutuhkan oleh audiens, dan yang ketiga bagaimana cara kita untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan yang keempat yaitu memuaskan audiens, memuaskan kebutuhan motivasional audiens. Dan untuk memenuhi kebutuhan audiens maka diperlukan beberapa langkah. Yang pertama yaitu mencari apa yang diinginkan oleh audiens. Yang kedua yaitu antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Yang ketiga yaitu memberi informasi yang akurat dan benar, lengkap. Dan yang keempat yaitu tekankan ide yang menarik. Pesan-pesan bisnis ini harus disampaikan dengan situasi yang ada, dan ide-ide ini disampaikan melalui 2 saluran. Yang pertama saluran lisan yaitu wawancara atau telepon dan sebagainya, dan saluran tertulis yaitu seperti memo atau surat dan sebagainya. Komunikasi harus tersampaikan secara terorganisir agar apa yang tidak terjadi permasalahan nanti, seperti permasalahan isi, pengelompokan, dan butir-butir pesan. Di sini saya akan menjelaskan tentang revisi pesan-pesan bisnis. Dalam revisi pesan-pesan bisnis itu sangat berbeda dan tidak semudah menulis pesan-pesan pribadi. Dalam menulis surat-surat pesan bisnis yang baik itu diperlukan proses pemikiran, tenaga, dan waktu yang cukup. Akan berbahaya jika penyampaian pesan-pesan bisnis itu disampaikan dengan asal-asalan. Di sini pesan-pesan bisnis bisa disampaikan dengan tertulis maupun lisan. Ini macam-macam pesan bisnis. Dalam merevisi pesan-pesan bisnis tertulis ada 3 cara. Yang pertama, mengedit isi pengorganisasian dan gaya penulisan. Di sini mencakup seperti memperhatikan pembuka surat atau memo-nya harus menarik dan memberikan reaksi pada pembacanya. Yang kedua, mengedit mekanik dan teknik penulisan. Mencakup harus ada kalimat yang digunakan itu harus sesuai dengan kaidah kebahasaan. Penggunaan huruf kapitalnya juga tepat, penggunaan tanda bacanya juga benar, dan memperhatikan pengulangan kata. Juga memperhatikan keutuhan suatu kalimat. Yang ketiga, mengedit format dan layout. Format penulisan di sini harus menarik, ditata rapi, dan tidak ada coretan. Dan kertas yang digunakan itu kualitasnya baik. Selanjutnya pesan-pesan bisnis lisan. Yang pertama substansi pesan, yang kedua pengorganisasian pesan. Dalam pengorganisasian pesan itu ada pembuka, penyampaian isi pesan-pesan bisnis, dan yang ketiga penutup. Yang ketiga gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam penyajian pesan-pesan bisnis lebih menarik dan dinamis karena
karena cara penyampaiannya lebih santai, luas, dan tidak monoton. Dalam penyampaian pesan-pesan bisnis secara lisan harus memilih kata yang tepat. Yang pertama, pilihlah kata yang sudah familiar atau yang sudah dikenal. Yang kedua, pilih kata-kata yang singkat. Dan ketiga, hindari kata-kata yang bermakna ganda. Selanjutnya, jenis-jenis kalimat dalam membuat kalimat yang efektif. Yang pertama, ada kalimat sederhana, kalimat majemuk, dan kalimat kompleks. Yang selanjutnya, cara mengembangkan paragraf. Yang pertama, ada ilustrasi. Kedua, perbandingan. Ketiga, pembahasan sebab akibat. Keempat, klarifikasi. Dan yang terakhir, pembahasan pemecahan masalah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.